belajar tentang kemampuan dan keterbatasan. Kita akan mengenal bagaimana Tuhan menganugerahkan kemampuan yang harus kita kembangkan, dan juga ada keterbatasan dalam diri kita masing-masing. Oke anak-anak, sebelum membuka pelajaran kita hari ini, marilah kita awalinya dengan doa. Nah, Ibu Feby akan meminta teman kita Claudia untuk membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo anak-anakku sekalian, kita ambil sikap berdoa, tangan dikatup dan juga mata ditutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar. Semoga bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan menyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke anak-anak, terima kasih Ibu Feby sampaikan kepada Claudia teman kita yang sudah membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, berikut Ibu Feby akan menyampaikan apa yang perlu anak-anak pelajari hari ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian memahami bahwa kemampuan dan keterbatasan adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri dan juga kita kembangkan. Dan yang kedua, anak-anak mampu menerima kemampuan dan keterbatasan diri sendiri dan juga kemampuan dan keterbatasan orang lain. Oke anak-anak, mari kita belajar bersama. Nah anak-anak, berikut kita akan belajar tentang apa itu kemampuan dan keterbatasan. Kemampuan anak-anak merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan atau menjadi kelebihan dalam diri kita. Kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan dan harus kita gunakan untuk kepentingan hidup kita, kebaikan sesama, dan kemuliaan Tuhan. Misalnya anak-anak pandai bermain bola kaki, bermain bola voli, menari, dan juga lain-lain. Tentu masih banyak kemampuan yang dapat kita lakukan atau yang kita miliki. Yang berikut yaitu keterbatasan. Anak-anak, keterbatasan merupakan sesuatu yang belum bisa kita lakukan atau kita tidak mampu melakukannya. Contohnya anak-anak, ada seseorang yang pandai berhitung dalam bidang matematika. Nah, belum tentu dia mengetahui pelajaran biologi ataupun pelajaran lainnya. Contohnya lagi, seseorang yang pandai bermain bola kaki, belum tentu dia pandai menari atau pandai bermain bola voli dan juga lain-lainnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, bila kita memiliki keterbatasan, kita harus rajin berlatih dan mau berjuang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita jangan berdiam diri karena kita tidak mampu menari, malas belajar. Jangan anak-anak, kita harus berusaha. Siapa tahu dengan kita berlatih dan berjuang, kita bisa menari atau menjadi penari yang hebat. Contohnya, kita melihat teman-teman yang lain bisa bermain piano. Malas. Palingan itu keturunannya atau bapak mamanya yang pandai bermain piano. Tidak anak-anak, semua, setiap pribadi dari diri manusia itu sudah dianugerahkan kelebihannya masing-masing. Belum tentu kita tidak memiliki orang tua yang pandai bermain piano. Kita juga tidak pandai bermain piano. Bila kita mau pandai bermain piano, anak-anak, kita harus berlatih dan berjuang. Bila kita bergiat berlatih berjuang, suatu saat kita akan menjadi pemain piano yang terkenal. Semuanya itu anak-anak tergantung dari diri kita masing-masing. Oke anak-anak, berikut kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menceritakan apa? Nah, anak-anak pasti penasaran kan? Oke, kalau penasaran, kita lanjut dan Ibu Feby akan membacakan ceritanya. Everyone is number one. Ada seorang pemuda yang bernama Andi
yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa di bidang lari. Ia telah meraih banyak kejuaraan di bidang tersebut. Akan tetapi, suatu hari peristiwa nahas menimpa Andi. Ia tertabrak mobil dan kakinya harus diamputasi sebatas lutut atau dipotong. Andi menjadi putus asa, marah dan merasa sangat jengkel. Ia tidak bisa lagi mengikuti lomba lari yang selalu menjadi kebanggaannya. Hidupnya menjadi berantakan, semua pialanya dibuang. Ia bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya, seperti minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang. Dalam situasinya seperti ini, sahabatnya selalu berusaha mengajak Andi agar bangkit dari kelemahannya dan keputusasaannya. Perlahan-lahan Andi itu bisa menerima nasihat dari sahabatnya. Ia pun mencoba untuk bangkit lagi. Andi itu mulai tekun berlatih dengan menggunakan kaki palsu. Meskipun pada awalnya ia sering terjatuh, namun ia tetap mencoba untuk bangun lagi. Keputusasaannya sudah tidak lagi nampak dalam dirinya. Berkat ketekunannya dalam berlatih dan dukungan dari sahabatnya, Andi akhirnya bisa berlari lagi dengan kencang, meskipun hanya menggunakan kaki palsu. Ia dapat kembali berlari dengan normal seperti sedia kala. Ia bahkan diberi kesempatan untuk mengikuti lomba lari dan tanpa disangka Andi bisa meraih juara 1. Nah, anak-anak, itu kisah tentang seseorang pemuda yang bernama Andi. Banyak pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini, anak-anak. Yang pertama, Andi yang memiliki kemampuan sebagai pelari handal, menjuarai segala kejuaraan, punya banyak piala. Tetapi, apa anak-anak? Suatu hari dia harus mengalami nasib buruk, yaitu ia tertabrak mobil dan kakinya harus diamputasi. Oh, tentu Andi sangat sakit hati. Tetapi anak-anak, Tuhan tidak pernah menutup matanya. Ia mengirimkan sahabat Andi untuk menemani Andi dalam suka, dalam duka. Tentunya dalam duka yang begitu memukul hati dan juga pribadi Andi. Pada akhirnya anak-anak, Andi bangkit kembali dari masa keterpurukannya. Ia berjuang karena apa? Karena ia percaya dan bertekun. Sehingga kaki yang sudah diamputasi, dia menggunakan kaki palsu anak-anak. Dia dapat berlari secara normal. Bahkan ia juga menjadi juara 1. Nah anak-anak, itu pesan dan yang harus kita belajar dari sosok Andi. Anak-anak juga memiliki kemampuan. Tentu banyak kemampuan yang dalam diri anak-anak. Menari, berolahraga, dan sebagainya. Tetapi anak-anak, kemampuan yang Tuhan berikan harus kita kembangkan seperti Andi tadi. Karena dia mampu berlari, dia menjuarai segala kejuaraan. Bahkan memiliki banyak piala. Tetapi ketika Tuhan memberikan cobaan, ia merasa terpuruk, merasa sakit hati. Dan sahabat yang mendukungnya. Karena dukungan dan ketekunannya, dia bangkit kembali dan menjadi juara lagi. Seperti anak-anak, ingat, bila memiliki kemampuan harus kita kembangkan. Bila memiliki keterbatasan, kita jangan malu atau minder, tetapi kita harus berlatih dan bertekun. Karena Tuhan akan menyayangi dan mencintai orang yang mau berusaha, bertekun, dan selalu berdoa kepadanya. Oke anak-anak, berikut kita akan mendengarkan nasihat dari bacaan kitab suci.
tentang kemampuan dan keterbatasan. Nah, anak-anak yang terkasih, ini merupakan ajaran dari kitab suci Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, di sini Ibu Feby akan mengambil titik pentingnya saja anak-anak. Setiap orang memiliki karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan yang berbeda, agar kita saling mengisi satu terhadap yang lain. Nah, anak-anakku yang terkasih, Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada setiap orang. Nah, kemampuan itu selain kita kembangkan, kita juga harus mengisi kekurangan orang lain, anak-anak. Dalam arti kita memiliki kelebihan, kita harus mengisi kekurangan atau keterbatasan orang lain. Seperti yang terjadi pada kisah Andi tadi, anak-anak. Yang awalnya dia menjadi sang juara, tetapi dia merasa terpuruk karena kakinya harus diamputasi, sehingga dia memiliki keterbatasan dalam waktu singkat. Tetapi anak-anak, sahabatnya mengisi keterbatasan Andi ini dengan nasihat dan membantu Andi untuk bangkit dari keterpurukan. Itulah karunia-karunia dari Tuhan, anak-anak, yang harus kita syukuri, kita bagikan kepada orang lain, agar menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu Feby akan memberikan rangkuman singkat tentang pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, Allah menganugerahkan kepada masing-masing manusia aneka ragam kemampuan, bakat dan kepandaian secara cuma-cuma. Setiap manusia dianugerahkan kemampuan yang berbeda atau berlainan satu sama lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kemampuan ada dua, anak-anak, yaitu kemampuan jasmani dan kemampuan rohani. Kemampuan jasmani merupakan kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita. Contohnya bermain bola kaki, bermain bola voli, menari, dan juga lainnya. Yang berikut kemampuan rohani. Kemampuan rohani merupakan kemampuan yang berpikir, berkehendak, kemampuan berdoa, dan berenung. Nah, anak-anak, berdoa tentu bukan kemampuan yang membutuhkan jasmani. Artinya kita tidak bisa bergerak, tetapi kita hening, dalam keadaan hening. Kita berdoa kepada Tuhan. Segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia, anak-anak, bukan menjadi alasan untuk bersikap angkuh, apalagi menyombongkan diri. Contohnya, ada seorang anak yang pandai bermain bola kaki. Dia jago sehingga dia dipilih oleh tim ternama. Dan kemudian dia menjadi angkuh dan sombong dan menghina teman-teman lainnya yang masih bermain antar RT. Wah, lihat nih saya sudah dipakai di tim provinsi. Bagaimana dengan kalian? Kalian tidak pandai seperti saya. Nah, sikap seperti itu, anak-anak, kita tidak boleh ikut. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, anak-anak, bukan kita menyombongkan atau bersikap angkuh kepada orang lain. Kita harus bersyukur dengan adanya kemampuan yang diberikan Tuhan, harus kita kembangkan untuk keperluan diri kita, keperluan orang lain, dan juga kemuliaan Tuhan. Nah, anak-anak, itu penjelasan Ibu Feby tentang materi hari ini, yaitu tentang kemampuan jasmani dan juga kemampuan rohani dan juga keterbatasan. Satu hal yang Ibu Feby mau tekankan di sini, anak-anak, yang pertama kita harus bersyukur. Bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, diberikan kemampuan. Bersyukur kepada Tuhan, diberikan keterbatasan.
harus berjuang untuk mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan. Harus berjuang untuk menyelesaikan keterbatasan yang diberikan Tuhan. Berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anak, berikut Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas. Nah, anak-anak, ini tugasnya. Anak-anak diminta untuk menuliskan keterbatasan dan kemampuan yang anak-anak miliki serta cara menghadapinya di buku tugas. Seperti Ibu Feby berikan contoh, memiliki suara yang merdu. Cara menghadapinya yaitu ikut tugas skor di gereja. Nah, kolom 2, 3, 4, 5 itu anak-anak isi dan kerjakan di buku tugas ya anak-anak, lalu difoto atau dikirimkan kepada Ibu Feby. Bisa melalui WA, email, atau telegram Ibu Feby. Oke anak-anak, itu tugasnya. Dan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Feby, karena setiap minggu atau setiap ada pelajaran agama Katolik akan ada tugas-tugas yang baru. Oke anak-anak, dengan adanya tugas berakhirlah pelajaran kita hari ini. Ibu Feby mau mengucapkan ucapan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi mengikuti pelajaran hari ini. Semoga anak-anakku sekalian, orang tua anak-anak serta keluarga anak-anak sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu Feby akan meminta teman kita Santa memimpinnya dengan doa. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Tangan dikatup dan juga mata ditutup. Mari Ibu Feby dan teman-teman, kita satukan hati kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh cinta, terima kasih karena kami sudah belajar bersama hari ini. Berkatilah kami agar kami menjadi pribadi yang menghargai talenta yang diberikan Tuhan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.